Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab fikih, materi sholat Jumat. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Sudah siap berdoa semua ya? Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sekarang amati gambar di bawah ini. Menurut anak-anak, gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar orang-orang yang sedang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, sholat apa yang biasa dikerjakan di hari Jumat? Ya, betul, sholat Jumat. Selanjutnya, Bu Umaya mau bertanya, mengapa kita harus sholat? Ada yang tahu? Ya, alasan mengapa kita harus sholat, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak anugerah bagi yang mau sholat atau menghadap kepadanya. Alasan yang kedua, menurut hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Su'aib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Su'aib. Setiap muslim laki-laki yang sudah balik diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Hal ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Yang kedua, mempraktikkan ibadah sholat Jumat. Dan yang ketiga, tertanam perilaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, ada 4 subbab materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Yang kedua,
Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang ketiga, siapa saja yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat? Dan yang keempat, tata cara sholat Jumat. Subbab materi yang pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duhur di hari Jumat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan sudah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah yang sudah memenuhi syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, berakal sehat. Yang keenam, bermukim atau penduduk tetap. Yang ketujuh, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama. Golongan orang yang tidak wajib sholat Jumat ada 4. Yang pertama, perempuan. Perempuan tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, namun wajib mengerjakan sholat duhur. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang yang sedang sakit. Boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tetapi wajib menggantinya dengan mengerjakan sholat duhur. Dan yang keempat, musyafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Tata cara sholat Jumat. Yang pertama, apabila telah tiba waktu duhur untuk menyegerakan pergi ke masjid. Yang kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Yang ketiga, menjaga adab di dalam masjid. Yang keempat, dianjurkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kelima, ketika masuk waktu duhur, muazin mengumandangkan azan. Yang keenam, khotib menyampaikan 2 khutbah. Yang ketujuh, setelah khotib selesai berkhutbah, muazin mengumandangkan iqomah. Yang kedelapan, luruskan dan rapatkan shaf sholat. Yang kesembilan, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Dengan membaca niat ketika kita menjadi makmum, usolli fardol Jum'ati rok'ataini mustaqbilal qiblat ada amma'mumalillahi ta'ala. Dan yang terakhir, setelah selesai mengerjakan sholat Jumat, kemudian laksanakanlah zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat antara lain, yang pertama, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Yang kedua, setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Yang ketiga, mendapat pahala yang besar seperti berkurban. Masya Allah, begitu besarnya keutamaan sholat Jumat. Demikian penjabaran materi tentang sholat Jumat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak soleh.
Sebelum Bu Guru tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Umaya, sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.